LSP Lingkungan Hidup Inkalindo, yang kebetulan saya di Provinsi Jambi sebagai Ketua DPW-nya, yang melayani 18 unit kompetensi sesuai dengan SKKNI dari Permenaker, yang terkait dengan khususnya lingkungan. Dari 18 kompetensi itu, maka setiap asesor tidak bisa melaksanakan asesmen kalau memang tidak sesuai dengan kemampuan dia. Saya sendiri fokus untuk 2 asesmen, yaitu untuk asesmen KTPA, Ketua Tim Penyusun AMDAL, dan juga anggota Tim Penyusun AMDAL. Jadi setiap orang yang mau mendapatkan pengujian untuk sertifikat KTPA atau ATPA, maka harus lulus di dalam LSP dengan proses asesmen dari asesor yang bergerak di bidang itu. Terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan kompetensi di lingkungan hidup, itu di Indonesia baru ada 4. Baru ada 4 yang menangani masalah itu. Khusus untuk KTPA, ATPA, tapi untuk pengambilan sampel air, udara, segala macam, LCA, itu sudah banyak. Nah, sekarang kita harus memfokuskan kita mau masuk di ranah yang mana untuk kegiatan yang terkait dengan LSP. Bagaimanapun juga, sekarang lembaga asosiasi profesi berlomba-lomba untuk membuat LSP dengan melapor kepada Badan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kata Pak Ardi, ada juga peluang tidak ke BNSP. Tapi setahu saya, lembaga LSP harus dididik oleh BNSP dan sertifikatnya keluar oleh BNSP juga lewat pelatihan. Jadi itu untuk mendapatkan sertifikat asesor, maka dia harus dilatih selama 3 hari oleh BNSP dan diuji selama 2 hari. Kalau dia lulus, baru dia dapat sertifikat kompetensi di LSP masing-masing. Ini. Nah, kita bisa lihat dari Kemenaker tentang SKKNI apa saja yang sudah ada. Sudah banyak sekarang toolsnya gitu. Itu yang pertama dari sisi LSP. Yang kedua, di samping lembaga sertifikasi profesi, ada lagi dari lembaga yang asosiasi, Inkalindo, segala macam. Itu juga mengejar peluang-peluang yang ada di dalam draft kita untuk sebagai layanan daripada BPLU ini. Pertama tentang penilai aset. Ini setiap ganti rugi di PLN yang saya tahu dalam penyusunan dokumen AMDAL, semua proses ganti rugi itu akan diserahkan kepada lembaga penilai aset. Ini juga peluang yang sangat besar gitu. Namun kita juga harus tahu bagaimana mekanisme untuk masuk ke situ, persyaratannya apa, dan pakai lembaga apa. Nah, kita tidak bisa langsung mengambil porsi dari lembaga perguruan tinggi kalau memang dalam aturannya itu tidak ada peluang itu. Jadi kita juga harus mengkaji bagaimana peluang perguruan tinggi untuk masuk kepada layanan-layanan itu secara legal. Sebab apa? Kalau tidak legal, maka dia tidak akan bisa kita mendapatkan konsumen. Nah, ini harus kita kaji bersama peluang-peluang itu untuk bisa kita laksanakan. Yang kedua untuk FS atau pelayanan kredit dan investasi. Ini tidak terlalu khawatir kita. Kita bisa masuk aja di situ dengan lembaga perguruan tinggi, dengan LSP atau LPJP terserah aja. Kenapa? Karena ini sifatnya tidak terlalu mengikat seperti penilaian aset gitu. Dalam praktiknya yang saya tahu gitu di lingkungan. Jadi peluang FS itu sangat terbuka besar untuk yang kelayakan kredit dan investasi. Karena selama ini pembuatan dokumen kelayakan kredit dan investasi itu dikerjakan oleh konsultan yang memiliki keahlian untuk itu. Dan kita di Unja pasti sudah banyak yang memiliki keahlian itu dan bisa kita lakukan. Sesudah itu layanan tentang performa daripada lingkungan ini juga sesuatu yang sangat penting sekarang. Setiap perusahaan itu harus ikut proper, harus ikut sertifikat ISPO dan RSPO, CSPO dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan ini dan peluang kita terbuka besar. Kenapa? Karena banyak sekali kawan-kawan kita yang sudah lama terlibat di dunia ini, gitu. Di dunia ini. Jadi kita tinggal merangkum kawan-kawan itu masuk kepada lembaga Unja. Yuk kita sama-sama mengembangkan lembaga Unja agar apa? Agar gaungnya besar dan juga peluang untuk mendapatkan pelanggan atau kegiatan itu menjadi lebih besar. Itu tentang yang ISPO, CSPO, RSPO dan lain sebagainya. Untuk yang jasa food dan medical saya nggak banyak
untuk audit teknologi. Audit teknologi juga sekarang juga sedang dikembangkan dengan program LIPI. Saya setuju ini juga sebuah peluang. Kenapa? Kalau dengan instansi pemerintah LIPI, maka kita besar peluangnya untuk masuk di situ. Sebagai salah satu, taruhlah mungkin barangkali sudah ada kompetitor situ sebagai salah satu kompetitor kita. Itu sangat besar peluangnya. Gitu. Yang jelas, kalau kita masuk, apakah nanti LSP namanya atau apa, itu sangat tergantung kepada peluang aturan yang ada. Dan kita juga harus mencermati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Peluang itu harus kita kejar sebelum orang lain untuk bisa mengembangkan. Karena LSP, hampir semua LSP sekarang, asosiasi itu berkejar-kejaran untuk menangkap peluang-peluang yang ada di Undang-Undang 11 Tahun 2020. Kita mudah-mudahan tidak ketinggalan. Barangkali demikian uraian singkat yang saya tahu, dan dengan minim pengetahuan saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Yanuar. Jadi banyak sebenarnya yang saya dengar tadi, banyak sebenarnya, dan kemungkinan yang lain-lain juga masih ada yang belum kita coba teridentifikasi. Bagaimanapun nanti posisinya, bentuknya, nanti akan kita coba bahas lagi. Nanti ini akan kita coba laporkan. Tapi yang penting bagaimana cara kita menangkap peluangnya, termasuk dalam sisi regulasinya, bagaimana, apakah memungkinkan, atau kita punya potensi pasar yang sangat luas. Saya kira beberapa hal itu potensi pasar kita sangat luas gitu untuk kita memberikan postingan. Tapi seperti kata Pak WR4 itu, kita juga harus siap dengan lapornya gitu. Juga siap dengan lapornya, juga siap dengan sumber daya manusianya. Dan saya setuju nanti kawan-kawan itu kita rangkul. Jadi kita rangkul, jadi sudah punya pengalaman, kita bisa berbagi, dan mungkin mereka juga sudah punya jaringan, misalnya untuk penilai aset itu di perbankan, misalnya kawan-kawan dari akuntansi, dari ekonomi itu juga sudah ada gitu. Saya kira banyak yang masukan yang dari Pak Yanuar. Memang kata Pak Yudi agak susah kalau diundang rapat, katanya Pak Yanuar. Tapi apa Pak Yudi? Kalau beda adik, kalau senior yang undang Pak. Ya, nah kalau adiknya yang undang dia pasti datang gitu. Walaupun adiknya ini sering kena marah gitu sama Pak Yanuar ya. Nah, mungkin itu dari Pak Yanuar. Mungkin dari Pak Ridwan atau Pak Ilham Wahyudi, kawan-kawan dari ini. Mungkin nanti dari Ibu Elis juga tentang makanan. Saya juga sudah mengundang Pak Musalim, tapi belum dibaca. Karena sempat juga ngomong kemarin tentang obat dan bahan makanan ini. Yang mungkin juga kita bisa masuk di sana untuk kawan-kawan kita yang di farmasi, desain, tech, dan juga kawan-kawan yang di teknologi pangan. Tapi intinya kita membuka ruang bagi kawan-kawan untuk banyak lebih berpartisipasi dalam menerapkan ilmu yang sudah didapat gitu. Kan negara sudah banyak keluar dana untuk mendidik kita dari S1, S2 sampai S3. Nah, saatnya mungkin kita membalas apa yang sudah dikeluarkan itu. Walaupun Pak Yanuar itu biaya sendiri. Tapi memang aslinya seperti itu. Silakan Pak Ridwan Shah. Ini guru saya ini di IPB dulu. Pak Ridwan. Ya Pak Adi. Nah, silakan Pak Ridwan. Oh, biar ya, ini. Mohon maaf, lagi di lapangan Pak Adi. Ya. Ya, jadi tidak bisa on cam. Untuk pertama ini saya lebih banyak mendengar aja Pak Adi, ya kan. Rencananya sudah cukup bagus, ya kan. Secara umum saya mengusulkan pertama ada baiknya itu dibikin roadmap Pak Adi. Jadi tahun pertama kita apa yang harus kita siapkan, tahun kedua sampai tahun kelima, ya kan. Jadi dengan demikian itu memudahkan kita nanti siapa berbuat apa, kemudian pembagian tugasnya seperti apa. Jadi menurut saya roadmap itu penting, ya kan. Yang kedua, di era sekarang ini itu
pola kolaborasi itu memang sangat dianjurkan Pak Adi. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya kolaborasi dengan lembaganya Pak Januar gitu ya. Kita kolaborasi dengan LIPI. Di samping itu akan menambah kredibilitas kita, itu juga lebih efisien. Jadi beberapa investasi tidak kita perlukan kadang-kadang karena kita kolaborasi. Ya. Yang ketiga, menurut saya ada seseorang yang sudah mulai menyiapkan cash flow-nya, Pak. Ya, karena ini diharapkan lembaga yang mandiri, dia bisa membiayai dirinya sendiri. Jadi kita coba hitung seperti apa penerimaan kita, kemudian cost-nya berapa, sehingga nanti kita akan kelihatan gap financial gap-nya seperti apa. Nah itu yang akan kita cari dananya, baik lewat Universitas Jambi maupun tadi dengan partnership dengan lembaga lain. Ya. Jadi itu Pak Adi, prinsipnya ini niat yang bagus sekali. Oleh sebab itu memang harus sering-sering ketemu ini, supaya kita punya komitmen yang semakin kuat untuk mengimplementasikan ini. Untuk sementara gitu dulu Pak Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti Pak Ridwansyah sama Pak Yanuar sama Pak Wahyudi saya masukkan ke dalam grup, walaupun di SK Rektornya tidak ada, ya, karena ini awalnya kita coba hanya untuk sertifikasi halal dulu, ya Pak Yanuar, Pak Ridwansyah kita undang nanti di grup WA, nanti masuk di sana, kita bisa diskusi di sana, nanti kita setting lagi nanti untuk ini diskusi yang lebih luas. Nanti kita coba Pak Rektor juga memberikan pengarahan, kita minta komitmen dari Pak Rektor, karena kalau Pak Rektor nggak komitmen capek aja kita kerja gitu. Jadi saya kira kalau kita dari bicara kemarin Pak Rektor cukup komitmen dan dia secara penuh menyerahkan kepada kita bagaimana baiknya gitu. Nanti semuanya akan berjalan secara proses. Saya setuju dengan Pak Ridwansyah, nanti kita bikin roadmap-nya, tapi nanti akan kita coba nanti bikin roadmap itu setelah kita coba bentuk timnya gitu. Jadi timnya nanti akan kita coba bentuk lagi setelah lembaga ini SK pembentukannya bisa kita coba urus dengan struktur organisasinya. Saya kira gitu Pak Ridwan. Mungkin dari Pak Ilham Wahyudi. Sedikit, jadi Pak Adi, oke kita siap membantu. Silakan dimasukkan dalam grup. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi. Saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan, bahwasanya memang roadmap itu penting bagi kita untuk supaya jelas arah mana kita akan membangun lembaga ini, dan juga kolaborasi. Banyak sekali institusi-institusi yang ada sekarang ini, dan saya DPW Inkalindo Provinsi Jambi itu siap juga untuk berkolaborasi dengan pusat-pusat studi atau LSP atau LH yang akan kita bentuk. Karena kebetulan Pak Adi juga di dalam pengurus itu juga. Oke, saya izin Pak Pimpinan untuk meninggalkan area karena mau seminar proposal lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak Yanuar atas waktu yang telah disediakan. Nanti makan siangnya dikirim lewat COD aja nanti. Terima kasih. Aduh. Iya. Terima kasih nih, Kayan. Terima kasih. Izin. Pak Ardi, saya juga izin Pak Ardi ya. Ya, Pak Ridwan, terima kasih banyak. Tapi ya, nanti mohon maaf. Ya, tapi ikut aktif nanti ya. Insya Allah Pak Ardi. Ya, Insya Allah ya. Bapak Ibu semuanya, mohon izin tetap semangat. Ya, terima kasih nih Pak Ridwan. Ya Pak Ardi. Ya. Silakan mungkin dari Pak Wahyudi atau dari Bu Elisma atau dari Bu Pak Erlambang sudah masuk saya lihat. Baik Pak Ardi, mohon izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ide untuk pembentukan lembaga sertifikasi halal,
Saya kira ini menjadi satu yang sangat strategis dan kami sangat mendukung. Dan saya membaca di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, hal ini nampaknya diatur Pak Arki. Dan tentu dalam kerangka pembentukan lembaga ini kita juga harus memperhatikan isu terkini yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kemudian dari ekonomi, sebenarnya kalau kita melihat dari aspek halal itu kan sendiri sebenarnya melekat kepada produk. Dan ekonomi ini sebenarnya sudah mempunyai desa binaan wisata. Nah, artinya sangat strategis sekali ketika kita punya lembaga sendiri, kita juga bisa mengeksplorasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Ekonomi untuk menciptakan label image namanya wisata halal gitu. Wisata halal. Nah, dan produk-produk halal. Jadi saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi. Kita mungkin sudah harus membuatkan roadmap-nya dan apa yang harus kita lakukan step by step-nya. Dan saya siap Pak untuk support hal ini. Saya kira mungkin itu aja Pak dari kami yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ilham sudah mampir. Tapi nanti mampirnya lebih sering. Kita akan coba untuk mengkoordinasikan semua gitu. Bagaimana semua potensi SDM yang ada di Unja itu bisa bekerja optimal untuk kita menyambut ya abad yang lebih keras lah, yang 2021 sampai ke atas itu menuju katanya 2030 itu kita sudah jadi negara yang sudah masuk ke dalam, tidak terjebak lagi sama middle income yang kita hadapi sekarang gitu. Nah, mungkin kontribusi kita juga di sana. Saya kira juga kawan-kawan dari ekonomi punya banyak jaringan, kawan-kawan juga, apalagi Unja kalau ada kerjasama dengan perbankan, nah mungkin di appraisalnya itu kita juga bisa kerjasama seperti itu. Jadi akan banyak nanti, mungkin kita akan juga coba nanti bagaimana caranya, apakah perlu juga asesornya. Jadi ada sertifikasi bagi kawan-kawan nanti yang akan menjadi tim penilai. Kita coba cari orangnya, kemudian kita coba cari nanti saran-sarannya tentang siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi tim di sini. Nah, nanti akan connect juga dengan LSP yang dari Pak Yudi, itu akan connect. Mungkin SDM di lapangannya itu juga bisa disediakan nanti oleh lembaga sertifikasi profesi yang ada dengan Pak Yudi. Kan mungkin ke lapangan kan mungkin dosen-dosen tidak sempat, tapi kita punya semacam penyambung gitu. Nah, nanti yang akan disiapkan oleh LSP, mungkin kompetisinya juga bisa dikaitkan nanti dengan ke sana, Pak Yudi ya, untuk profesi, untuk tenaga lapangan mungkin. Itu juga akan memberikan kesempatan bagi alumni kita untuk juga mempunyai pengalaman kerja. Karena biasanya cari kerja itu yang ditanya pengalaman dulu. Kadang-kadang kan kita bingung, baru tamat kuliah ditanyanya pengalaman kerja. Saya kira itu yang untuk terima kasih nih Pak Ilham. Nggak tahu panggilnya Pak Ilham atau Pak Wahyudi biasa. Tapi Pak Ilham, terima kasih banyak atas kontribusinya. Kemudian mungkin dari Pak Herlambang tentang bahan makanan gimana Pak? Iya, sebenarnya terima kasih Pak Ketua. Mana tangan kanannya tuh megang rokok nggak tuh? Nggak tahan lagi tadi nguji kan. Kalau nguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari awal mohon maaf tadi memang senang sekali dengan kegiatan ini. Memang kalau saya tanya juga ke teman-teman saya yang ada di suatu universitas, memang ini adalah suatu income generating juga nantinya. Ya artinya memang kalau ada satu BLU tentu bagaimana cara mencari masukan. Terkait dengan hubungannya dengan saya sebagai dokter ya tentu nanti harapannya pola pikir kita kan sebenarnya bagaimana
kaitannya lembaga ini atau tempat ini kita berteduh di universitas tentu dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Jambi, bahwa sebagai tingkat teknis ya, artinya nanti di situ juga karena ada saingannya yang utama itu ada balai POM, ya, ada balai POM, ada labor kesehatan daerah dan lain-lain. Tadi saya juga mendengar dari Pak Prof. Rayandra itu sangat ini sekali tuh, sangat tajam. Karena kalau ke suatu lembaga atau suatu tempat lah orang bertanya atau tempat orang mengeluarkan surat resmi, tentu dia semuanya harus mempunyai legalitas. Alat-alat tentu harus sangat diperlukan karena untuk uji klinisnya atau uji bahannya atau uji apapun. Nah tadi kayaknya sudah dengar juga dari teman-teman yang nanti tentu dari semua pihak, dari semua dari semua bidang akan berkecimpung dan bekerjasama di situ. Intinya adalah tadi Pak itu juga menyebutkan ada beberapa misalnya dari Pak Yanuar, ada dari Pak Ilham, ada dari Pak Yudi. Memang yang kita butuhkan pertama tentu legitimasi. Yang kedua sistem apa sih sebenarnya yang mau kita capai goalnya. Karena nanti kalau kita ini tidak dapat ini, tentu kita nanti akan menjadi suatu tempat yang normatif saja gitu, hanya sekedar membuat tapi tidak pernah melakukan. Ya tadi saya dengar juga harapannya tahun 2001 ada pengadaan seperti alat-alat yang bisa menguji laboratorium. Karena terus terang, kalau mungkin dari segi keagamaannya tentu kita yang sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI, tapi MUI saya tidak tahu juga karena saya tidak berpengalaman. Apakah MUI itu hanya menguji? Karena kalau setahu saya, ya, saya pernah melihat bagaimana McD itu, KFC itu, atau tempat-tempat makanan itu menilainya tidak hanya nanti diproses secara bahan jadi terus diuji gitu. Apakah ini ada yang tidak halal dan lain-lain. Tapi yang diuji adalah proses pembuatannya mulai dari dapurnya. Nah ini yang harus kita kejar Pak Ardi. Jadi ini masukan saja, mungkin saya tahulah, saya percaya mungkin teman-teman sudah mengerti bahwa proses dia membuat, misalnya bagaimana membuat pempek itu, pempek misalnya kan yang Pak Ardi hobi makan pempek, bagaimana kita melihat sampai ke dalamnya. Apakah bahan itu, ya namanya kita nggak tahu ya, apakah bahan itu diolah oleh benar-benar prosesnya. Jadi kita berpikirnya ya alhamdulillah kita sebagai akademik dan ilmiah ingin tahu juga kalau halal itu all in gitu atau all ya semuanya gitu dari proses pembuatannya juga. Mungkin bidang-bidangnya tentu yang berbeda. Jadi harapannya saya salut dengan Kakanda Ardi Nofra ini seorang betul-betul imajiner kalau kami bilang itu dulu. Ya Pak Ardi ya? Itu lagi nyolok rokok. Tukang kompor kata orang Pak. Saya cuma pandai mengomporin, nanti bekerja kawan-kawan lah gitu semua. Saya yakin. Jadi harapannya Pak Ardi sebagai rising star nih kayaknya. Oke, saya perhatikan dari grup selalu menjadi rising star. Tanpa Pak Ardi komen kayaknya sepi grup ya. Jadi itu aja mungkin yang disampaikan. Yang penting adalah bagaimana lembaga ini bisa atau namanya lah dulu apa, ya itu mungkin kita lihat dari segi aturan hukum. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam sistem dan membuat, kalau tidak kerja nanti rasanya cuman kita ngapung-ngapung aja di Danau Sipin gitu kan. Jadi harapannya kita dari proses, kalau saya lihat itu ya mungkin legitimasi dari halal itu dari Departemen Agama, MUI dan lain-lain, itu kan dari segi lembaganya. Tapi kalau saya lihat apa kita dari farmasi, dari kimia dan kawan-kawan dari ekonomi, dari segi hukum. Kalau saya sih lebih mengutamakan bagaimana proses dari awal. Jadi mengeluarkan sertifikat halal itu tidak hanya 1 hari kayaknya itu, bisa lama. Karena kita melihat prosesnya. Karena terus terang kayak kita tuh dulu kalau di bagian klinik kita melihat ethical clearance pertama kan, ethical clearance. Yang kedua proses pembuatannya atau mekanismenya. Jadi kita betul-betul ada protokolnya juga gitu.
Jadi kalau kita mengeluarkan produk halal itu tidak hanya dengan lihat sepintas, sudah itu uji sebentar, enggak. Kita lihat dari prosesnya, dari mulai dia ngolah bahan, segala macam. Itu hanya masukan, ya insya Allah juga kan nanti ada penggabungan dan mungkin kesepakatan kita yang didasarkan oleh aturan-aturan yang berlaku. Mungkin itu saja Pak Ardi, masukan dari saya. Terima kasih Pak Ardi. Saya izin Pak Ardi, saya rencana ada operasi, jadi saya operasi dulu ya. Ya, hati-hati. Mau cari sesuatu operasi. Hati-hati, jangan lupa dijahit Pak Erlambang. Iya. Atau Kalau nggak jahit nanti, ya saya cuma membantu istri kawan aja. Iya. Oke Pak Ardi, saya lihat dulu Pak Ardi ya. Terima kasih Pak Ardi. Nih, dalam sebulan saya ada operasi ya. Terima kasih Pak Ardi dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sudah ada beberapa pendapat. Nanti mungkin di audit teknologi itu dulu pernah kita usulkan untuk mendapatkan sertifikat audit ke tahun 2019 akhir dulu. Itu sudah kita usulkan Pak Yudi untuk audit teknologi itu ke ADB, tapi nggak tahu tiba-tiba ADB merubahnya. Nah, mungkin Pak Yudi bisa itu nanti kita koordinasikan lagi dengan kawan-kawan yang ada di di LIPI gitu. Jadi kawan-kawan di LIPI kemarin sudah menyampaikan usulan, sudah kita itu nanti kawan-kawan di sini juga bisa ikut kita cari siapa-siapa yang audit teknologi, karena itu memang trennya ke arah sana sekarang. Jadi ada banyak tren, masuk di wisata tadi juga. Kalau dapat ada semacam pelatihan itu sekitar 25 orang selama 4 hari. Itu dengan biaya sekitar 70 jutaan juga enggak habis. Mereka minta nanti kita bisa dapat sertifikatnya, kita dikasih baju, jaketnya gitu. Nah itu sudah kita usulkan ke ADB kemarin. Saya nggak tahu ketika orang BPPT-nya sudah siap, tiba-tiba diganti waktu itu dengan pelatihan publikasi gitu. Nah, kita memang butuh ide-ide nantinya yang menyambut kejadian-kejadian atau tren-tren yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Nah, itu yang perlu kita sambut, dan peluang-peluang itu juga saya kira sangat besar dalam Unja ini menghadapi sebagai badan layanan umum BLU gitu. Jadi tidak hanya sekedar BLU yang mengandalkan dari UKT gitu. Nah, makanya kemarin waktu Pak Rektor minta saran dari BLU harus ada indikatornya. Salah satu indikatornya itu dari sisi penerimaan Unja itu sendiri gitu. Tidak hanya 100% dari UKT, tapi berangsur-angsur bisa berimbang dari dari UKT yang jauh lebih besar nanti bisa berimbang dengan penerimaan yang non UKT. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Dan ujung-ujungnya itu kan juga bagi kesejahteraan dosen juga. Jadi kalau remunerasinya sekarang kalau nggak salah baru 30% ya Pak Yudi ya. Nah, kalau kita punya BLU, kita usahakan sendiri dan tidak memberatkan mahasiswa yang penting gitu. Jadi tidak memberatkan mahasiswa, bisa kita gitu. Jadi lebih sedikit kerja itu nggak masalah lah. Yang penting kan bukan hanya masalah materinya gitu, tapi eksistensi kita di dunia nyata di masyarakat. Jadi itu saja yang kita lakukan. Silakan ada lagi dari Bu apa? Jadi Pak Yudi nanti tanya Pak itu kalau mau pelatihan audit teknologi itu lagi. Jadi kawan-kawan ya sekitar 4 hari itu nanti timnya datang ke sini 4 orang, dia ujian, dan itu juga bisa jadi semacam tambahan bagi kita gitu, bagi kinerja rektor juga itu. Semakin banyak nanti yang memiliki sertifikasi tertentu, dan kawan-kawan dari berbagai fakultas atau berbagai prodi juga bisa menjadi tim audit yang seperti itu. Jadi pelatihannya bukan hanya sekedar hari ini pelatihan besoknya hilang, tapi ada bekasnya dalam bentuk sertifikat nasional. Nah itu yang perlu kita kembangkan. Gitu. Terus terang kemarin saya kecewa kalau itu tidak jadi, gitu ya. Padahal kita sudah koneksi dengan orang-orang di sana. Tapi bisa diusulkan lagi, nggak masalah. Jadi kalau Pak Ardi kecewa itu paling 1 menit 2 menit, besoknya dia sudah berubah lagi. Begitu aja. Bu Luki silakan persiapannya, atau dari Pak Hum lagi, dari Bu Elis, dari ya silakan Bu Nurida juga ada ini. Ini Pak Ardi, kemarin itu kan
yang saya tangkap kan kemarin kita sepakati untuk membuat program PKH ya Pak ya, pusat kajian halal ya. Ini nih konsepnya seperti apa ya Pak? Maksudnya apakah memang dari tadi yang saya lihat dari PowerPoint tadi LPJ ya Pak? Enggak, PKH ini tetap di bawah LPPM. Nah, dia setara nanti dengan pusat studi. Jadi pusat studi di sana nanti mereka akan ada anggaran untuk pengabdian masyarakatnya, sama lah dengan program pusat studi yang lain. Nah, kan memang nanti harus dipisahkan, ada lembaga pemeriksa, kemudian ada lembaga pengawas. Nah, pengawas ini nanti yang bisa diambil oleh kawan-kawan yang di PKH, karena nggak boleh satu lembaga, dua pekerjaan itu diambil oleh satu pihak. Nah, makanya kita siapkan pusat kajian halalnya. Nanti silakan dengan Bu Luki kelola di sana di LPPM. Saya sudah ngomong sama Bu Ade, kata Bu Ade tahun depan aja nggak usah, kalau yang bisa sekarang kita lakukan. Kasihan Pak Rektor banyak tanda tangan, tapi kalau kita bisa bentuk cepat nggak masalah. Nanti kan bisa dianggarkan untuk kegiatan tahun 2021, kan biasanya diminta seperti itu. Nah, makanya saya minta cepat kemarin sama Bu Luki biar bisa dinaikkan SK-nya ke rektor gitu. Karena di anggota saya nggak ada yang mau gitu, di anggota sertifikasi halal nggak ada yang mau gitu. Makanya saya tanya Pak Yudi, wah yang kompeten itu Bu Luki katanya, karena sudah biasa dieksis katanya. Nggak tahu Pak Yudi bohong atau benar, saya nggak tahu, tapi saya yakin Pak Yudi itu nggak pernah bohong gitu. Banyak yang berkompeten Bu Rida. Iya, tapi berkompeten mau. Untuk lembaga sertifikasi itu, kalau untuk pengawas syariah dengan auditor halal itu kan berbeda konsepnya. Iya. Ya kan Pak ya. Auditor halal itu kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu, memang mereka mempunyai bidang ilmu tersendiri, maksudnya ada teknik industri, biokimia, pangan dan segala macam gitu ya. Kalau pengawas syariah memang yang mempunyai wewenang itu adalah MUI yang mengeluarkannya, karena memang pemahaman tentang syariahnya yang syariahnya, jadi memang agak berbeda. Jadi maksud saya tuh apakah yang kita ini nanti lembaga sertifikasi ini itu untuk mengeluarkan auditor halal atau berbagai macam profesi gitu Pak saya. Ya, nanti kan kita ada dua itu. Jadi di Unja itu rencana kan ada BPLU. BPLU itu kan intinya nanti dia akan mencoba untuk menggali income generating. Nah, salah satu potensinya adalah berkaitan dengan produk halal ini. Nah, makanya nanti di BPLU itu ada semacam, rencananya kemarin ada lembaga pemeriksa halal. Itu yang bekerja di labor, yang kawan-kawan nanti di Saintek, di teknologi pangan itu bisa bekerja gitu. Nah, kemudian di sisi lainnya ada yang sifatnya kajian. Nah, itu nanti kita persiapkan kajian itu nanti kajian-kajian tentang halal, bagaimana advokasi masyarakat untuk halal. Tapi dia tidak boleh sebagai pemeriksa juga, karena memang fungsinya harus dibedakan. Penyelia ya Pak ya, hanya sebagai penyelia, tapi tidak bisa menjadi auditor. Iya, tidak bisa menjadi auditor. Ya, jadi nggak masalah sebenarnya. Nanti kalau mau jadi auditor kan bisa juga. Tapi itu nanti yang akan berkoordinasi dengan halal center yang ada di setiap universitas. Karena sudah ada grupnya gitu. Jadi kata Pak Freddy sudah ada grupnya. Kalau itu sudah terbentuk nanti akan dimasukkan ke dalam grup di sana, termasuk nanti Pak Rektor juga akan dimasukkan di sana. Kita kalah loh Bu sama Udayana. Udayana itu sudah punya halal center gitu. Iya. Padahal itu di mayoritasnya itu juga itu. Kemudian kawan-kawan di Manado juga sedang giat untuk menyusun. Karena memang pasarnya potensinya memang besar Pak. Iya. Iya, bukan hanya mayoritas Muslim, tapi yang negara mayoritas non-Muslim pun permintaan akan produk halal itu juga tinggi. Malah kita kan kalah dengan Bangkok nih untuk produsen produk halal. Iya, jadi dengan memang Thailand kita kalah. Ibu. Iya, makanya itu sebenarnya ini merupakan peluang buat kita, potensi untuk kita. Cuma memang konsekuensinya cukup ini ya Pak, cukup berat juga gitu, karena memang kalau untuk mengeluarkan sertifikat halal itu kalau prosesnya kan nggak mudah, memang dari proses
sumber bahan bakunya, pengolahan bahan bakunya, proses pembuatannya, pendistribusian, penyimpanan itu dinilai semua, bukan hanya output tadi yang kata Pak Herlambang tadi. Jadi nilainya bukan melihat halal tidak halalnya itu bukan hanya sekedar outputnya, jadi dari proses pemilihan bahan bakunya itu sudah dinilai kan seperti itu. Makanya tidak bisa sebentar dan memang orang yang mempunyai kapasitas ilmunya yang memang memadai, makanya yang dibutuhkan yang biokimia itu kan memang diatur dalam undang-undang itu Pak. Jadi memang bukan orang-orang syariah nih yang kalau untuk jadi auditor halal malah. Jadi Bukan orang dari pangan, EN. orang biokimia, orang kimia, teknik industri itu yang malah diinikan ada. Jadi sudah diatur dalam undang-undang itu yang memang untuk melihat halal tidak halalnya sebuah produk seperti itu. Mungkin itu. Jadi makanya saya masih, soalnya mungkin bisa dikoreksi lagi tuh Pak yang tadi proposal saya buat, kayak khawatirnya ada kesalahan gitu. Maksud saya tadi saya pikir lembaga ini nanti di bawah masih di PKH, ternyata enggak ya, terpisah antara LPH dengan PKH-nya tadi. Jadi saya pikir inisiasi dari LPH ini dari PKH dulu gitu, maksud saya. Ketika PKH udah oke, baru kita LPH-nya dibentuk seperti itu tadinya. Pemikiran saya tadi gitu. Ya kita lakukan sejalan, jadi nggak nunggu ini jadi dulu, nggak nunggu ini jadi dulu. Jadi LPH sama LKH itu juga akan kita coba gandengkan. Gitu. Tapi peluang untuk LPH supaya aktif itu kan masih tersendat-sendat nih. Kita butuh asesornya, kita butuh aturan-aturan lainnya, dan berbagai universitas juga belum melaksanakan seperti itu. Tapi sudah ada forumnya, sedang mencoba menyusun kekuatan lah istilahnya, sedang bergabung untuk menyamakan persepsi, dan itu nanti kita Unja ingin yang mewakili itu ada. Nah, salah satu cara mewakilinya itu harus ada pusat kajian halalnya dulu. Nah, nanti pusat kajian halal itu nanti yang akan masuk di grupnya, termasuk nanti desakan untuk kita mendapatkan tenaga asesor. Nanti BPJH didesak untuk mengadakan pelatihan untuk asesor produk halal tersebut, karena nanti kawan-kawan yang sudah terlibat di LPOM itu nggak boleh lagi terlibat di PKH Unja, jadi harus memilih satu. Lembaganya aja nggak boleh lebih dari satu gitu. Jadi harus dipilih salah satu dari lembaganya di mana dia beraktivitas gitu. Nah, makanya di tim sertifikasi kemarin saya tidak masukkan kawan-kawan yang sudah pengalaman di sertifikasi halal ini, karena nanti takut ada konflik kepentingan, karena hal ini juga menyangkut orang di dalam Unja itu sendiri gitu. Tapi itu tidak usah kita pikirin lagi, jadi kita langsung jalan. Jadi ketika kita langsung jalan, nanti kita susun itu proses nanti perbaikan dengan segala kekurangan, karena memang tidak bisa untuk langsung sempurna gitu. Tapi tetap berjalan cepat. Saya belajar dari Pak Yudi. Pak Yudi itu orangnya jalannya cepat gitu. Jadi bisa berjalan cepat, tok jadi gitu. Nah, kita juga mau seperti itu. Karena ini menyambut nanti 2021 itu kita sudah mulai punya lembaga yang aktif, karena 2 tahun ini itu tahapan penataan dari kelembagaan kita. Nah, makanya kita coba untuk merangkul kawan-kawan yang potensial, ya, yang punya jaringan banyak, ya, yang punya luas wawasannya gitu ya, orang-orang yang memang secara akademis, secara jaringan, networkingnya mereka itu bisa kita manfaatkan nanti untuk membantu kita. Dan kebetulan itu banyak kawan-kawan kita juga sendiri gitu, yang banyak berkiprah di nasional, yang banyak berkiprah di dunia luar gitu, yang sebenarnya levelnya sudah nasional orang-orang itu. Tapi di Unja memang kurang begitu perhatian. Nanti itu yang akan kita coba rangkul. Dan insya Allah saya akan coba untuk merangkul kawan-kawan yang sebenarnya juga kawan-kawan tandem saya di luaran gitu. Jadi back to kampus lagi gitu. Walaupun hanya separuh kaki gitu. Jadi nggak harus seluruhnya, karena kawan-kawan itu juga punya banyak aktivitas. Itu yang akan kita coba kembangkan, menularkan yang dari luar itu untuk Unja yang di dalam, agar kita tidak jadi samar lagi.
Jadi tidak jadi samar, A-nya hilang jadi smart gitu. Jadi cita-cita Pak Rektor jadi smart itu bisa kita coba gunakan. Kita kan cuma bisa membantu, keputusan nanti juga dari Pak Rektor dengan unsur-unsur pimpinan yang ada di rektorat. Gitu ya, Bu Luki. Nanti kita juga rencanakan juga untuk halal center nanti Bu Nurida biasanya yang semangat itu kalau masalah halal centernya. Ini ada Pak Eko ya, Pak Pradita. Pak Eko atau Pak Pradita? Pak Eko, Pak. Oh, Pak Eko ya. Tapi namanya selamat datang Pak Eko. Pak Eko nggak ini? Ya Pak Yudi, Pak Pradita, Pak Eko. Iya Pak, iya Pak. Nah, selamat datang nih Pak Eko. Iya Pak. Tapi nggak kelihatan wajahnya nih, namanya aja. Iya. Ya Pak. Oh iya benar Pak Eko. Nah. Benar Pak Eko. Ya. Adi, mungkin Pak Eko perlu dijelaskan sedikit terkait dengan ini Pak Adi, karena baru masuk dia kan. Oh iya Pak Adi. Ya. Selamat datang nih Pak Eko. Iya Pak. Nah, kayaknya masih di lapangan nih, tasnya masih di sandang itu. Ya saya pindah ruangan tadi Pak, pindah ruangan. Iya. Tadi saya nunggu di admitnya lama. Oh iya, saya disuruh admin juga karena di LPPM lagi mati lampu gitu. Jadi makanya tadi agak susah masuknya. Oh. Iya Pak. Nah tahun kemarin kan ini Pak Eko, kita ada rencana untuk mengadakan pelatihan audit teknologi. Dan itu anggarannya sudah diajukan kemarin ke ADB gitu. Nah ini tapi gagal gitu ya, karena diganti waktu itu dengan pelatihan publikasi atau pelatihan penulisan jurnal ilmiah internasional apa. Nah waktu itu diganti dengan itu. Nah kebetulan kita waktu coba menyusun lembaga ini, ada lembaga nanti di BPLU itu ada semacam jasa nanti untuk audit teknologi. Nah dan itu saya kira kawan-kawan yang desain yang tahu gitu, desain tech yang di apa itu yang lebih tahu hal-hal seperti ini gitu. Nah kemarin saya ditawarin kawan dari BPPT, Pak Ardi pelatihannya audit teknologi saja katanya, itu penting untuk masa depan. Ya saya kira kalau orang Jakarta yang ngomong kayak gitu, dia membocorkan seperti itu, saya kira penting, makanya saya usulkan waktu itu kita dipanggil sama ADB-nya. Jadi dari pengelola ADB kita dipanggil, kita diminta untuk bikin itu. Tapi saya nggak tahu setelah kita ajukan kenapa tiba-tiba batal lagi dan diadakan pelatihan yang sebenarnya sudah diadakan LP2M, yang sebenarnya juga sudah diadakan oleh LP3M waktu itu. Nah tapi intinya kita yang sudah terjadi sudahlah. Nah sekarang kedengaran lagi bahwa audit teknologi itu memang penting. Nah, tadi Pak Yudi hubungin saya bahwa katanya kita tanya Pak Damdes, tapi karena Pak Damdes lagi monef dari LP3M, diwakili sama Pak Eko katanya. Oke Pak Yudi, Pak Eko, nanti Pak Eko yang kita minta untuk menjadi inisiatornya. Karena rekomendasi Pak Yudi pasti sudah tahu bagaimana kapasitasnya atau komitmen dari Pak Eko. Nah, jadi nanti bisa saja ini salah satu jadi unit jasa yang akan kita coba kembangkan di Unja audit teknologi, karena tadi katanya juga kata Pak Januar juga cukup penting, cukup terbuka peluang untuk melakukan itu gitu. Nah, salah satu syaratnya untuk asesornya. Nah, mungkin nanti bisa dikelola lagi sama ADB, ditanya. Kan ADB lagi susah menghabiskan uang katanya sekarang. Nah itu ada tawaran tahun kemarin yang bisa diulang lagi. Kalau nggak salah kemarin itu dananya itu disediakan 98 juta. Nggak banyak itu 98 juta. Nah nanti bisa diusulkan untuk ada semacam pelatihan untuk menjadi tenaga ahli atau semacam orang yang punya kompetensi untuk melakukan audit teknologi. Nah, nanti kawan-kawan yang pelatihan ini yang kita minta untuk mengelola nanti bagaimana audit teknologi, bagaimana nanti bisa juga masuk kepada
unit-unit bisnis yang lain gitu. Itu saja Pak Eko. Jadi nanti mungkin koordinasi dengan Pak Yudi, karena Pak Yudi yang dekat sama direkturnya ADB gitu. Nanti dapat diusulkan. Itu anggarannya ada kemarin Pak Dion yang nyusun. Jadi Pak Dion ada nyusun kemarin, itu coba diminta lagi. Kemudian data-data kebutuhan itu sebenarnya sudah dikirim sama orang dari KAN-nya gitu. KAN-nya sudah mengirim kebutuhan biaya mereka itu ada semua. Itu saja Pak Eko. Jadi siap-siap ya untuk di. Iya Pak, terima kasih Pak. Silakan ditanggapin Pak Eko. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi berterima kasih karena sudah diundang di kegiatan ini. Tadi walaupun agak menunggu lama ya. Kalau dari tanggapan dari saya, hal ini cukup bagus Pak. Kemudian kalau dari pengalaman atau pengetahuan yang saya ketahui tentang sertifikasi ataupun audit teknologi di sistem informasi ataupun di teknologi informatika atau teknologi informasi, memang ada sertifikasi yang tersendiri gitu ya. Maksudnya memang ada di bagian audit, namanya audit sistem informasi. Nah, memang prospeknya kalau di tingkat di tingkat provinsi Jambi ini masih cukup tinggi, itu cukup banyak Pak, potensinya cukup besar, karena saya tempo hari pernah cerita dengan orang Kominfo ataupun dinas provinsi begitu, untuk audit dalam suatu pengembangan sistem, ketika ada pengembangan sistem, setiap project sistemnya itu harus ada auditnya Pak. Ada tim audit, tim ahli audit yang menyatakan bahwa pengembangan itu layak atau perlu diperbaiki. Nah, yang menjadi permasalahan ketika kita dilakukan ada tim ahli untuk audit itu di Provinsi Jambi ini masih sangat kurang. Kebanyakan mereka pinjam Pak. Mereka pinjam dari tempat lain untuk proses audit sistem informasinya ataupun audit teknologi itu. Itu kalau dari sisi sistem informasi ya Pak, dari pengembangan IT. Nah, jadi kalau memang Universitas Jambi akan membuka suatu lembaga sertifikasi tentang audit, wah ini suatu lompatan yang cukup bagus untuk baik universitas maupun pribadi dosennya ataupun di tingkat provinsi kita gitu Pak. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya Pak sementara begitu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih nih Pak Eko. Gimana Pak Yudi? Nanti Pak Yudi yang bantu bilangin sama Direktur ADB kalau bisa ada untuk semacam training untuk sekitar 25 orang kalau nggak salah tahun kemarin itu. Iya Pak, saya kurang tahu karena posisinya saya baru bergabung di Januari 2020 Pak Ardi. Saya malah kaget kalau pelatihan seperti itu malah tidak jadi. Nah, untuk yang tahun 2021 kita sudah buat satu kelas sebenarnya slotnya untuk yang kegiatan LSP ini Pak. Cuma nanti apakah akan kita ikutkan di situ Pak Ardi? Nanti kita bantu Pak Dekan juga untuk mengirimkan pendanaan dari setiap fakultas Pak Ardi. Seperti itu aja nanti melalui Pak Rektor. Iya, Pak Yudi. Jadi kalau audit teknologi itu mereka datang ke sini gitu. Jadi kalau mereka datang ke sini dari KAN itu kalau nggak salah. Nanti saya coba cari dulu, kemarin ada itu dari Pak Dion tentang pembiayaannya. Kalau nggak salah masih ada di ADB itu, nanti coba ke Pak Dion. Kalau dapat ini Pak Dion. Pak Dion Pak ya. Iya, sama Pak Parco juga tahu. Pak Yus juga tahu. Iya, siap. Makanya saya pernah marah sama Pak Yus itu kemarin. Tapi cuma 2 menit gitu. Ya, kita bisa upayakan Pak, nanti kita move melalui Pak Rektor saja Pak nanti untuk yang kegiatan LSP ini karena beliau sangat antusias dengan kegiatan kita Pak Ardi.
Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya kira Pak Rektor orangnya cukup terbuka, apa yang baik itu akan segera dilaksanakan. Tapi yang penting Pak Rektor pesan itu ini ruang bagi kita dosen gitu. Jadi ruang bagi kita dosen untuk berkiprah lebih banyak sambil meningkatkan kinerja, sambil juga untuk meningkatkan kinerja nanti kan hubungannya ke sistem remunerasi kita gitu. Nah, kalau sudah banyak terbuka peluang, banyak kerja kan nanti jarang yang protes gitu. Jadi jarang yang protes, biasanya seperti itu. Tapi kalau ceritanya kemarin di Mataram itu karena nggak banyak kegiatan, senior-senior itu pada rame semua gitu. Jadi rame semua karena nggak ada kegiatan. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya lembaga tempat kita berkiprah nanti itu bisa selain kita bisa mengekspresikan diri kita, juga bisa untuk lebih memperbanyak ruang gerak bagi kawan-kawan, tapi tetap di atap unja. Jadi sambil mengangkat kapasitas pribadi juga bisa mengangkat kapasitas lembaga. Jadi lembaga ini yang penting, karena kalau lembaganya bagus pasti kesejahteraan di bawahnya juga akan lebih bagus gitu. Kapasitas lembaga itu akan menentukan kapasitas personal kita. Dan juga sebaliknya, kapasitas personal itu kalau kita bisa rangkul dengan baik, itu akan meningkatkan kapasitas Unja sebagai lembaga. Mungkin peringkat kita bisa masuk ya minimal 20 besar lah ditargetkan. Kemarin kan kita turun menjadi peringkat 75 kalau nggak salah 76 di bidang riset, di bidang pengabdian, dan juga di sisi kelembagaan. Nah, sama-sama kita memperbaikinya. Terus saya kira ada lagi Bu Elis. Bu Elis ini jarang ngomong ini. Silakan Bu Elis. Dari sisi kesehatan farmasinya gimana? Atau sudah keluar Bu Elisnya? Kayaknya nggak ada lagi Bu Elisnya. Bu Nurida, silakan. Dari ekonomi, siap jadi pengelola appraisalnya. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Ardi. Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan bisa bersama Pak Ardi terus ya dalam beberapa kegiatan ya Pak Ardi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada dasarnya saya apresiasi sekali memang keberadaan kita kembali lagi hakikat kita adalah kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat umat di bumi ini kan Pak Ardi ya. Jadi saya bangga banget kalau memang ini insya Allah lembaga ini bisa berdiri, artinya keberadaan kita lebih bisa dirasakan oleh masyarakat juga. Nah, terkait dengan halal center tadi dengan pusat kajian halal dan sebagainya Pak Ardi, dalam tentulah kita kalau sebagai penilai atau pengkaji untuk sertifikasi halal dan sebagainya itu kan tentu kita sebagai yang sebagai penilainya kita juga memiliki sertifikasi juga Pak Ardi pada awalnya kan gitu ya. Jadi kalau di MUI itu ada di LSP MUI itu kan ada 2 bidang kajian tuh Pak Ardi. Jadi di bidang ekonomi syariah, satunya lagi bidang penjaminan produk halal. Nah mungkin sebagai penguatan kita, andai kata kita ingin membuat sebuah sebuah lembaga, kalau memang supporting dari SDM-nya sendiri itu sudah tersertified dengan baik, itu akan jauh lebih baik penilaiannya. Jadi nanti andai kata kita ingin membuat kerjasama dengan LIPI maupun MUI, PKH dan sebagainya itu akan jauh lebih mudah Pak Ardi. Jadi mungkin nanti saya dengan Bu Luki siaplah kalau andai kata ditugaskan untuk mengikuti sertifikasi di Jakarta untuk di bidang penjaminan produk halal seperti itu Pak Ardi. Saya insya Allah pada intinya saya siap supporting, siap menerima order perintah, dan sesuai dengan roadmap saya siap ditempatkan dimanapun Pak Ardi. Iya. Iya. Mungkin demikian Pak Ardi. Terima kasih nih Bu Nurida. Yang jelas komitmennya itu yang kita minta gitu. Iya, insya Allah. Kalau ilmu bisa dicari, kalau komitmen itu susah didapati gitu. Saya kira nanti kita juga sudah ngobrol sama Prof. Freddy kemarin. Yang penting ada lembaganya dulu. Nanti lembaga itu akan berkumpul di satu grup nanti. Ada grup WAG-nya. Kalau sudah resmi dibentuk gitu. Nah, sekarang kita coba dulu pembentukan itu dari PKH-nya dulu, Pusat Kajian Halalnya. Nanti
kawan-kawan yang di Pusat Kajian Halal ini yang koordinasi dengan Jakarta. Nah, itu kita memang sedang menyusun supaya BPJPKH itu mengadakan pelatihan untuk asesor, untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kalau suara kita lebih banyak sampai seluruh Sina, apalagi kan Unja itu sudah punya MOU antara BPJPKH dengan Bapak Rektor kemarin, kalau nggak salah sekitar bulan Agustus ya, waktu kita ada acara itu tentang ISKM itu. Jadi tinggal kawan-kawan menindaklanjutinya. Jadi nanti Bu Luki dengan Bu Nurida mungkin silakan yang di PKH itu dulu. Nanti di lembaga ini, nanti di lembaga unit ini juga nanti akan kita tunjuk, bisa saja Bu Nurida atau kawan-kawan yang lain. Itu akan kita bentuk strukturnya dulu. Jadi kalau strukturnya terbentuk, kita bisa mulai bekerja. Sementara untuk semacam rencana, skema, itu akan kita susun setelah terbentuknya lembaga ini secara resmi gitu. Nah, legalitasnya biasanya cuma dari Pak Rektor. Jadi dari SK Rektor itu biasanya legalitas untuk lembaganya, untuk pengelolanya juga seperti itu. Nah, yang legalitas untuk di luar itu tenaga asesor itu kan memang kita butuh dari orang lain. Tapi itu nggak akan bisa kita dapatkan kalau bukan melalui sistem kelembagaan yang ada di Unja. Jadi kita bentuk dulu lembaganya, kita koordinasikan. Nanti salah satu mungkin untuk pelatihan asesor ini BPJPH akan mengadakan, karena selama ini kalau diuji oleh LPOM MUI, itu banyak yang nggak lulus katanya. Jadi payah sekali lulusnya. Gitu. Nah, kita harap nanti asesor ini berasal dari bisa saja dari BPJPKH bekerja sama dengan BNSP misalnya, ya, atau dengan KAN, ya, karena itu keduanya itu merupakan asosiasi yang langsung di bawah presiden yang punya hak nanti untuk mensertifikasi. Tapi itu nanti proses kita, yang jelas kita fitkan dulu bagaimana bentuk kelembagaannya, bagaimana struktur organisasinya, sehingga dengan itu terbentuk bisa di-SK-kan oleh rektor, kawan-kawan bisa bekerja gitu. Ya. Jadi kita tidak mau nanti kawan-kawan bekerja tanpa SK, tanpa kepastian nasib gitu ya. Nanti capek-capek aja mendirikan, ketika dibentuk kepengurusan bukan kita yang ditunjuk gitu. Walaupun itu bukan menjadi hal yang utama, tapi itulah bentuk apresiasi untuk orang yang bekerja gitu. Jadi saya selalu dalam prinsip saya, kalau yang bekerja itulah yang harusnya mendapat semacam penghargaan, tidak berkaitan dengan uang, tapi bagaimana menghargai individu-individu yang bekerja gitu, bukan orang yang mau dapat duduk gitu ya, dapat duduk tiba-tiba duduk di sana ketika kursinya sudah jadi empuk gitu. Nah, kita itu yang tidak kita mau. Saya berusaha untuk memperlakukan seperti itu ya, walaupun nanti keputusannya itu di level rektorat, di level yang lain. Tapi kita usahakan seperti itu dulu. Jadi nanti kita coba bentuk kelembagaannya. Mudah-mudahan nanti pas di launchingnya WPLU sudah masuk, ya, biar nggak kalah sama LSP-nya Pak Yudi. Ya, Pak Yudi sudah siap launching itu, sudah siap launching, sudah sosialisasi. Nah, nanti habis ini mungkin kita sosialisasi untuk yang lebih luas, tapi dengan tim yang sudah lengkap dengan program kerjanya masing-masing. Gitu. Masuk di lembaga pemeriksa halal, unit pemeriksa halal, di appraisalnya, di audit lingkungannya, nanti akan bekerja. Nah, saya nanti akan coba identifikasi untuk usulan tim pengelola seperti ini. Jadi yang penting adalah komitmen. Jadi kalau memang ada komitmen, kita kerjakan bersama-sama. Saya kira Pak Rektor tidak terlalu administratif orangnya, ya. Kayak pusat unggulan juga seperti itu. Sudahlah Pak Ardi, biar aja berdiri semua. Nanti yang bisa berdiri, yang tidur saja kita buang aja ke laut. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi biarkan proses yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Saya kira itu aja. Jadi saya kira banyak yang kita dapatkan hari ini. Saya terus terang kecewa nih yang tim sertifikasi halalnya malah banyak yang nggak masuk gitu. Jadi banyak yang nggak datang.
Tapi intinya banyak yang kita dapatkan hari ini. Kita bisa menghadirkan Pak Dekan FKIK, cukup mantap, ya. Kita bisa menghadirkan menghadirkan Pak Wadek 3 Ekonomi, Pak Yanuar, ya, orang sibuk, kemudian Pak Ridwansyah. Nah, mudah-mudahan dengan pertemanan ini kita bisa membangun Unja yang lebih baik. Apalagi Pak Erlambang sampai menunda operasi tadi. Kalau agak lama lagi itu tunda lagi operasi. Terima kasih. Silakan kalau masih ada Pak Hum. Sudah, siapa? Ardi, kalau mau siapa? Nanti informasinya aja Pak Ardi, kita berikutnya, ya. langkah berikutnya. Insya Allah kita dukung Pak Ardi. Ya. Nah, jadi terima kasih nih Pak Hum. Ada Sama-sama, Bu Elis, ada Bu Elis, ada Pak Erlambang, ada Pak Bu Hum. di sini. Pesan sponsor nih sekalian dengan ada Pak Ardi juga. Mohon Pak untuk pelatihan asesor tahun depan Pak dari Fakultas Hukum diperbanyak Pak. Oh iya, Insya Allah. Baik. Iya Pak. Terima kasih Ya, Pak. Itu investasi ya Pak Yudi ya? Kalau bahasa Pak Rektor itu investasinya murah, cuman 5.500.000 kan melihat dari investasi kita Pak yang ke Malang Pak. 5.500.000 bisa membuat lembaga itu bagus Pak Yudi kata gitu. Murah itu Pak Yudi. Orang pakai duit pribadi lagi kan. Ya tanya Pak Yanuar itu Pak. Pak Yanuar itu kan dia punya konsultan ya. Di konsultan kadang-kadang dia yang bayarin gitu. Jadi untuk mengambil sertifikat AMDAL, tim penilai gitu. Itu namanya investasi gitu. Karena saya yakin imbal baliknya akan jauh lebih besar kalau kita serius seperti itu. Terima kasih nih Pak Hom. Sama-sama Pak Ardi. Ya, saya mau ngundang Ibu Ibu Wadek tadi nggak enak juga nanti gabung dua-duanya. Gitu. Nanti mungkin di kawan-kawan di farmasi minta untuk alat lab itu Pak Hom. Kira-kira. Ada Bu Elisma sudah hadir. Iya, Bu ada Elis. Bu Fitri yang tadi Pak Ardi sampaikan kan punya komitmen yang baik, yang bisa dimarah-marahin ya Pak Ardi ya. Nanti saya bisa belajar Pak Ardi itu kalau kayak gitu bisa dimarah-marahin. Iya, nggak apa-apa Pak dimarahin. Biasanya perintah Pak Hum lebih didengar Bu Elis biasanya. Sama lah Pak Ardi. Ya. Tapi orang-orang ulet itu Pak Hum. Saya yakin. Gitu ya? Orang-orang ulet. Makasih Pak Ardi informasinya. Ya, sama Pak Hum. Pak Hum kalau ada kerjaan lagi boleh nggak? Ya, mungkin izin kita... Pak Ardi saya duluan. Pak Yudi, teman-teman yang lain, Dr. Herlambang kalau masih beserta hadir. Izin saya ya, terima kasih Pak Dekan. Jadi ada lagi kira-kira Pak Yudi, Bu Nurida, ini malah timnya yang nggak masuk-masuk gitu. Dari saya cukup Pak, terima kasih. Masih ada Pak Eko? Cukup Pak. Karena saya tidak mengikuti dari awal, ya nanti saya tanya informasi yang ikut selanjutnya. Saya akan mungkin untuk yang ini informasi sebelum-sebelumnya nanti saya tanya ke Pak Yudi mungkin nanti. Ya, nanti Pak Eko saya minta nomor HP-nya dari Pak Yudi juga bisa. Ya Pak, siapa? Masukkan ke grup nanti. Siapa? Atau ada kawan-kawan lain yang bisa kita coba untuk rangkul gitu ya. Baik Pak, siapa? Ya, Bu Nurida ada lagi? Bu Luki? Bu Luki masih ada? Cukup. Ya, Bu Luki silakan itu aja di print, dikasih saja sama Bu Ade. Ya. Oh gitu. Oh iya Pak. Nggak berani saya koreksi, karena saya yakin sudah bagus. Karena saya belum tahu, takutnya tidak sinkron nih pemahaman saya, jadi makanya minta tolong dikoreksi dulu. Nggak usah, yang itu kan formalitasnya bahwa kita sudah mengajukan gitu. Sebenarnya pusat kajian halal ini sudah beberapa tahun yang lalu diajukan, terbentuk di atas gitu. Sekarang sangat terbuka lagi untuk pusat kajian halal ini. Tapi nggak usahlah cerita masa lalu, biarlah masa lalu itu jadi. Ya, Bu Luki, silakan Bu Luki nanti serahkan ke Bu Ade aja. Saya sudah ngomong sama Bu Ade. Bu Ade juga nggak bersedia. Nggak usah nunggu-nunggu ketua LPPM baru Bu Ade, yang bisa kita kerjakan sekarang. Ya. Siapa? Ya. Bu Elis masih ada?
Terima kasih Pak Ardi. Kalau Elis sih nanti ikut arahan dari Pak Ardi aja Pak. Jangan dari ya nanti bukan ya Elis. Tapi ditagih itu. Oh, yang webinar medical ditagih itu. Kasihan kita. Disiapkan itu. Apa yang ditagih Pak? Ya honor yang narasumber dari luar itu. Iya itu Pak, ini lagi proses ini Pak, mintain ini. Kemarin beberapa sudah dikirim ke Fitri juga Pak, yang NPWP sama nomor rekening dari narsumnya. Yeah. Tapi belum semuanya. Ya. Nah, itu rezeki orang, nggak boleh kita lama-lamakan gitu. Ya. Iya Pak. Itu nanti hubungan kita jangka panjang dengan mereka. Iya baik Pak. Ya, nggak apa-apa. Terlambat juga nggak apa-apa. Nanti kalau ketua medical marah, diamkan aja, nggak usah dibaca. Ya. Jadi nggak apa-apa Bu Elis itu. Ini maaf nih Pak Yudi, keluar sebentar karena tadi. Saya kira terima kasih nih kehadirannya. Karena di antara kesibukan mungkin banyak nanti yang akan kita bisa lakukan. Nanti mungkin ada pembicaraan lain, kita setting dulu, nanti kita coba koordinasi lagi dengan Pak WR4 dan rekaman ini nanti akan kita kirim ke Pak Rektor biasanya. Ya. Jadi biasanya Pak Rektor, entahlah dia mau dengar atau tidak, nggak masalah. Nah, jadi nanti akan kita coba setting bagaimana bentuk lembaganya, kemudian bagaimana isinya, kemudian bagaimana siapa-siapa nanti yang akan kita rangkul untuk mengisinya. Seperti kata Pak Ridwan tadi, nanti akan di tim itulah nanti yang akan membuat renstra-nya, skemanya apa, bagaimana caranya, peluangnya bagaimana. Jadi terima kasih nih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jadi biasanya saya suka menyeletuk ini, jadi suka nyeletuk, suka di luar konteks. Jadi kalau ada yang salah, mohon maaf. Jadi mohon maaf atas semuanya. Nanti kita coba koordinasi lagi, Pak Yudi. Mohon kehadirannya nanti Pak Eko juga, Bu Nurida, Bu Luki. Walaupun di tim itu tidak masuk, ya. Jadi walaupun di tim tidak masuk, kita bekerja bersama-sama saja, saling mengisi. Nah, mungkin nanti kita bisa konekkan antara LSP profesi dengan LSP produk ini, Pak Yudi. Jadi baik, Pak. Ya, bagaimana kebutuhan LSP ini bisa dipenuhi oleh kawan-kawan nanti di LSP profesinya gitu. Saya kira gitu saja. Kalau ada tambahan silakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup rapat yang awalnya tidak dibuka sebenarnya ya. Jadi belum ada pembukaan, tapi sudah kita ngobrol, tapi karena keasikan, jadi saya kira tidak perlu terlalu formal. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu. Tadi mohon maaf kalau Zoom-nya agak terlambat hidup karena lampu di LPPM mati. Jadi si Gani tidak sempat tadi menghidupkan, makanya saya minta saya jadi hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi atas undangannya. Ya, sama-sama. Jangan jerah ya Pak ya. Ya Bu. Iya. Ya. Ya, assalamualaikum. Izin live ya Pak. Ya. Izin live ya Pak. Terima kasih Pak Ardi. Ya, sama-sama. Mas Eko jangan lupa teleponnya ya. Siapa? Iya Pak. Baik Pak. Izin Pak, saya Pak. Ya, ya. Selamat aktivitas lagi. Ya Pak.